Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ibu Epi Siti Nuraini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai administrasi umum. Di bab 1 ini, kita akan belajar memahami administrasi. Dalam materi administrasi umum ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian administrasi dan tujuannya, kemudian untuk fungsi dan karakteristik dari administrasi tersebut. Ketika membaca atau mendengar kata administrasi, yang ada dalam pikiran kita adalah sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas catat-mencatat. Memang itu tidak salah karena aktivitas tersebut merupakan bagian dari kegiatan administrasi. Tetapi, sebenarnya apa pengertian administrasi itu sendiri? Apa tujuan dan fungsi dari kegiatan administrasi tersebut? Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai pengertian dan tujuan, fungsi dan karakteristik yang terkait administrasi. Di antaranya, pengertian administrasi secara umum. Pengertian administrasi secara umum adalah suatu bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan organisasi. Pengertian administrasi itu dibagi dua, secara sempit dan secara luas. Pengertian administrasi secara sempit dapat diartikan sebagai bentuk aktivitas yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan sederhana, ketik-mengetik, dan kegiatan lain yang sifatnya teknis ketatausahaan. Sedangkan pengertian administrasi secara luas adalah semua proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan administrasi. Tujuan administrasi diantaranya agar seseorang bisa memonitoring suatu kegiatan administrasi perusahaannya. Selanjutnya, agar pengelola usaha bisa mengevaluasi suatu kegiatan-kegiatan dalam pengorganisasian perusahaan. Berikutnya, agar seorang pengelola usaha bisa menyusun suatu program pengembangan usaha dan suatu kegiatan pengorganisasian. Fungsi administrasi dan ciri-ciri atau karakteristiknya. Fungsi administrasi di sini yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan perencana yang membutuhkan sebuah aktivitas administrasi, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan perencanaan. Yang kedua, penyusunan. Penyusunan adalah kegiatan menyusun dan membangun komunikasi kerja antara anggota-anggota dalam organisasi sehingga akan tercapai suatu kesatuan usaha untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga, koordinasi. Koordinasi merupakan sebagian dari fungsi manajemen yang melakukan sejumlah aktivitas agar berjalan baik dengan menjauhi terjadinya suatu kekacauan, bentrok, kekosongan aktivitas yang dilaksanakan dengan menghubungkan, menyatukan, dan menyesuaikan suatu pekerjaan bawahan yang sehingga terdapat kerjasama yang terencana dalam suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Yang keempat, laporan. Laporan adalah aktivitas penyampaian perkembangan atau hasil dari suatu kegiatan dengan membuat dan memberikan laporan dari tugas dan fungsi dari para pejabat yang lebih tinggi, baik lisan ataupun tulisan, untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan tugas para anggota organisasi. Yang kelima, penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran adalah aktivitas perencanaan dan pengelolaan keuangan atau anggaran dalam organisasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Yang keenam, penempatan. Penempatan di sini adalah kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam sebuah organisasi, mulai dari perekrutan tenaga kerja, pengembangan, perlengkapan di dalam organisasi tersebut. Yang terakhir, yang ketujuh, pengarahan. Pengarahan atau bimbingan adalah aktivitas berinteraksi dengan anggota organisasi dalam bentuk memberi bimbingan, saran, perintah-perintah agar tugas dijalankan dengan baik guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Adapun administrasi memiliki beberapa karakteristik. Antara lain, di dalam kegiatan administrasi ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri yang mudah dikenali. Di antaranya, yang pertama, adanya suatu kelompok manusia yang terdiri dari 2 orang atau bisa lebih. Yang kedua, adanya kerjasama antar pegawai, terdapat suatu proses atau usaha, adanya sebuah bimbingan dalam kepemimpinan dan dalam pengawasan, dan yang terakhir, dalam perusahaan atau instansi terdapat suatu tujuan. Sekian dulu yang bisa saya jelaskan kepada kalian di pertemuan kali ini. Kita akan membahas lagi materi selanjutnya di pertemuan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.